Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada dan sahabat Moksha Channel, semoga rahayu, rahayu, rahayu. Ya. Untuk kali ini kita akan mereaksi sebuah video ya. Ya, saya tidak berlama-lama, mari kita saksikan videonya. Nabi Muhammad SAW itu secara tersirat juga dicantumkan dalam kitab Samaweda. Pertanyaan saya, menurut Ustadz yang telah menguasai kitab Samaweda dan sebagainya, apakah memungkinkan dulu ada nabi yang hak yang ajarannya sebagian dimasukkan dalam kitab Samaweda? Karena memang kenyataannya Nabi Muhammad adalah sebagai penutup para nabi dan sebagai nabi terakhir, dan itu kok bisa masuk dalam kitab Samaweda? Apakah mungkin dulu ketika awal-awal agama Hindu itu ada nabi yang hak namun ajarannya diselewengkan dan sebagian masuk dalam kitab Samaweda itu? Terima kasih. Tadi Bapak menanyakan tentang Rasulullah di dalam kitab Weda. Benar ayah bunda, kalau nanti saya diberi kesempatan akan saya paparkan dengan jelas bahwa Allah itu mengutus nabi sebanyak berapa ayah bunda? 124.000 nabi. Tapi rasulnya cuma 25 rasul. Dari beberapa nabi itu yang terakhir di dalam kitab Bawisa Purana ada seorang resi yang mengatakan, "Oh raja, engkau jangan datang kepada orang bodoh itu. Aku dengan anugerah ini, wahyu ini akan bisa mensucikan engkau. Nanti akan ada Arya Dharma akan tampil di muka bumi ini." Siapa yang dimaksud Arya Dharma? Yang dimaksud Arya Dharma adalah Nabi kita, Rasul kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya rambutnya tidak dikuncir. Biasanya orang itu kan rambutnya digelung di belakang itu. Ciri yang berikutnya, dia akan memelihara jenggot dan mencukur kumis. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dia akan memakan apa saja kecuali daging babi. Terangkan dengan jelas sampai akhirnya dia akan membawa kitab yang abadi, kitab yang bisa dibuktikan di dalam kehidupan ini sampai di akhirat nanti. Di situ tidak tertulis bahwa itu adalah kitab Weda. Saya juga menulis tentang kerasulan Muhammad di dalam kitab Weda. Insya Allah bukunya sudah ada. Bapak Ibu sekalian kalau memang ingin mendalami, sampai saya scan ayah bunda, dari bahasa Sanskritnya itu saya kotak-kotak yang menandakan itu artinya adalah nabi kita. Bisa Anda buktikan di dalam kitab aslinya atau Anda lihat di dalam buku tulisan saya lebih dari 4 lembar itu. Oke, kita akan berlanjut ya, bahwa pertanyaan seorang bapak-bapak itu yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad ada katanya di dalam Weda, yaitu Samaweda. Ya, ini justru sangat keliru ya. Nah, karena apa? Di dalam Samaweda ini ya, ini adalah Samaweda. Jadi Samaweda ini adalah kitab suci di antara 4 kitab suci, yaitu ada Samaweda, Rigweda, Atharwaveda, dan Yajurveda atau Ayurveda. Nah, di sini Samaweda ini lebih banyak di sini mengungkapkan tentang puja-puji kepada Tuhan ya dalam bentuk nyanyian, lagu-lagu, yaitu di sini Samaweda adalah kidung, yaitu puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sengeng Widi. Nah, di sini tidak ada menerangkan bahwa meramalkan akan ada seorang nabi di masa depan akan begini begitu dan lain sebagainya seperti yang ditanyakan oleh si bapak yang tadi di video ya. Nah, bahkan juga anehnya dia mengatakan bahwa Bapak Ustadz yang telah menguasai Samaweda, waduh hebat sekali ya. Kita sebagai orang Hindu aja nggak pernah kita mengatakan sebagai ahli Weda, menguasai Weda ya.
Jadi, aduh luar biasa ini ya. Nah, itulah gunanya kita ya di zaman media sosial ini kita harus meluruskan, mengkritisi ya. Jadi jangan sampai kita agama kita ya mentang-mentang minoritas, mereka dengan seenaknya ya mengacaukan ajaran-ajaran bahkan sesembahan kita ya. Jadi kita luruskan agar para pemirsa yang menonton ya khususnya ada umat Hindu ya jangan sampai underestimate terhadap agama Hindu ya. Nah, di sini dalam ramal meramal ya Ustadz ini yang apa dibilang ada di Bhawisya Purana ya. Ya, ini sebetulnya sudah dikacaukan, menceritakan yang akan datang, diramalkan, ramalan yang akan datang, ya, yang seperti disebutkan tadi, ciri-cirinya itu, ya, rambutnya tidak digelung, terus dia berjenggot, kumisnya akan dicukur, dan lain sebagainya, itu tidak ada menyebutkan nama seseorang, inisialnya juga tidak disebutkan. Bagaimana kita bisa apa me, menginterpretasikan bahwa oh ini adalah Nabi A, Nabi B, Nabi C? Ya nggak mungkin lah ya. Nah, kalau Anda percaya dengan ramalan Bhawisya Purana adalah seorang resi zaman dulu, yaitu yang beragama Hindu, berarti Anda percaya dengan agama Hindu, ya. Percaya juga dengan ajaran kitab suci, ya, Tuhannya dan lain sebagainya tentang agama Hindu, ya. Ya, jadi itu ya monggo saja itu hak Anda untuk wow, meramalkan begini, begitu, dan lain sebagainya. Monggo saja, itu hak Anda. Tetap ya, kita sebagai umat Hindu ya bersyukur, ya. Jadi mereka percaya, ya. Kita bersyukur. Nah, jadi ya memang awalnya ini adalah Bhawisya Purana ini ya dipelintir oleh seorang dari India yang bernama Pat Parkas ya. Dia ya saya nggak tahu agamanya dia apa, tetapi di sini dipelintir sama dia. Ya makna dan arti daripada isi daripada Bhawisya Purana. Padahal sebetulnya tidak seperti yang dia sebutkan. Nah orang-orang yang orang-orang yang mengambil keuntungan ya dari omongannya Pat Parkas ini dimanfaatkan ya. Wow, seolah-olah agama Hindu itu oh ya benar ada di sini di kitab suci Weda ya di Samaweda dan lain sebagainya. Ya gak ada lah ya. Jadi sekali lagi itu adalah tidak ada di dalam Weda ya maupun di Bhawisya Purana. Ya, Bhawisya Purana ini kan apa? Purana adalah cerita-cerita masa lampau, ya, masa lalu, ya. Dan Bhawisya Purana ini juga ya dalam isinya meramalkan masa depan yang akan datang, ya. Ini juga memang luar biasa. Kalki Awatara juga dihubung-hubungkan dengan nabinya. Ya, kenapa sih? Ini kan antara Hindu dan agama Islam kan jauh sekali ya. Agama Hindu ini pertama kali muncul di India itu ya sekitar 1500 sebelum Masehi ya. Sedangkan agama Islam timbul di negara Arab sekitar tahun 610 Masehi. Jadi sangat jauh sekali jaraknya. Ya, jadi nggak bisa dihubung-hubungkan. Ya, jadi ya mohonlah. Jadi kalau kita tidak mengerti, tidak tahu, ya jangan ya mencampur adukan sehingga itu akan membingungkan, ya membingungkan sejarah ya. Ya kami sebagai umat Hindu ya senang-senang saja ada orang yang percaya dengan ramalannya resinya umat Hindu, ya resinya orang Hindu. Berarti agama Hindu itu adalah agama yang hebat, ya sudah diakui oleh seluruh dunia. Ya, saya rasa ya kita bukannya kita mencari musuh, tetapi kita ingin ya meluruskan. Mari kita jangan loncat ke pagar rumah orang. Mari kita menjaga
ya rumah kita masing-masing agar kita bisa bersatu, agar kita tidak saling menjelek-jelekkan, agar tidak bermusuhan. Jadi pendiri bangsa ini ingin kita damai, ingin kita bersatu, ya. Mari jangan kita saling menjelek-jelekkan agama, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Wayan Maludin, Moksha Channel, Om Santi 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 Om.